ya. Oke. Siap apa ya? Siap. Ya. Aku melihat kok di wajah kalian tuh penuh dengan stres ya. Di antara kalian pasti ada yang pulang dari kantor, pulang dari perusahaan, di motor nggak ada stop gitu, Mbak, air menetes di sini. Ada. Ditanyain sama temennya, kamu kenapa? Enggak. Kamu kenapa? Enggak. Itu nangis lipat kadar. Ada juga yang di rumah kelihatannya di sosial media happy, tapi di rumah penuh dengan meremuk, tidak mendapatkan rumah yang semestinya, penuh dengan masalah-masalah, utang, pinjol, ya apa? Nah makanya teman-teman, hari ini aku pengen ngajak kalian senang, aku pengen ngajak kalian happy. Karena apa? Islam adalah agama yang menyenangkan. Setuju semuanya? Kita akan bawa Islam ke dalam tongkrongan kita. Siap ya teman-teman ya? Kalau siap, mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih happy, aku minta tolong sama kalian semuanya, all of you guys, silakan semua diangkat tangan kanannya ya. Angkat tangan semuanya. Nice. Please, come with me. Oke, sekarang tangannya dilambaikan semuanya ke atas. Nice. Sambil tersenyum ya. Senyumnya mana senyumnya? Silahkan memberikan senyuman ke samping kanan dan kiri kalian. Ya, silakan. Smile. Give your smile to your friend ya. And right ya. Masya Allah. Sudah. Sekarang stop. Dilihat telapak tangannya. Insya Allah telapak tangan itu adalah telapak tangan yang akan membawa kedua orang tua menuju surga. Sekarang tangannya itu ditaruh ke pundak sebelah kanan temannya. Nah, nice. Pundak kanan temannya ya ditaruh seperti ini. Kesini kan? Oh siap. Ini sampai jauh gitu. Ya. Oke, sudah dipegang di pundak, jangan di leher. Nah, Itu defect namanya. hitungan ketiga. Ikuti aku, oke? Hitungan ketiga, follow me. 1, 2, 3. Sekarang dipijiti temannya. Dipijiti. Anda mau makan juga seperti ini pijit. Pijit ya. Yang pijitnya kencang, pahalanya banyak. 2 tangan kan lebih afdal kan, pahalanya lebih banyak. Masya Allah. Oke, dipijiti bener-bener ya. Alhamdulillah. Sekarang ditekuk pundaknya sambil ikuti ucapanku, oke? 1, 2, 3. Hei sahabatku. Hei sahabatku. Semangat. Semangat yo. Happy yo. Jangan sedih. Aku tahu kok. Masalahmu banyak. Kerasa. Pundakmu keras. Hari ini aku pengen kamu tersenyum lebar. 1, 2, 3. Tepuk kita semuanya. Sekarang gantian tangan kirinya angkat semuanya. Tangan kiri ke pundak sebelah kiri temannya. Nice, respect buat yang laki-laki, masya Allah. Pundak sebelah kiri temannya gantian. Nah, masya Allah, sweet. Nah, masya Allah. Oke, hitungan ketiga, ikuti ucapan saya. Dipijit dulu. Belum dipijit mas. Kalau bawa uang koin dikeroki dulu. Masya Allah. Enak ya? Good. Masya Allah. Nah, tepuk pundaknya. 1, 2, 3. Hei sahabatku. Semangat ya. Apapun masalahmu. Tenang. Itu masalahmu. Hei sahabatku. Aku doakan kamu sehat, lancar rezeki, doa-doa terwujud. Tahun depan umroh, belum nikah, dapat jodoh soleha, pengusaha sukses, CEO menyamar. Apa nanti kita semuanya? Happy. Alhamdulillah. Oke. Gitu kan? Ada yang stres ya? Atau masih ada yang stres? Tadi udah pijet bukan di pundak, di leher. Aku yakin dendam itu. Alhamdulillah. Teman-teman, aku bawa gitar, aku boleh mainkan gitarku? Jackson dulu kali ya.
Dia terlihat sibuk. Dia kelihatan kerjanya. Monitornya boleh kecil nanti ya. Ya. Soalnya enak ya, tepuk tangan untuk reaction kita teman-teman. Ini rata-rata Gen Z ya. Kalian tahu lagu ini nggak ya? Nanti kalau tahu tepuk tangan ya. Kalau kalau ini jalan ya. Kamu belum kan? Kami malu ya. Aku sakit. Tahu lagunya? Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya apa? Sempurna. Bisa nyanyi semuanya? Benar? Nanti direkam ya. Nanti kirim ke story, status WA, kirim ke Polda. Ada liriknya. Nanti kita nyanyi bareng ya. Ya, siap-siap ya. Udah siap belum? Boleh minta tepuk tangannya? Masya Allah. Kau adalah apa? Begitu apa? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Ih, gokil. Kompak semuanya ya. Kalau lagu ini tau nggak? Yang tahu ikut nyanyi semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ih, gokil. Aku baru pertama kali aku kan tidak. Aku baru pertama kali ke Cianjur dan ini adalah tempat yang paling kompak yang pernah aku kunjungi. Soalnya pertama kali ya. Ya, nggak ada bandingannya ya. Anda ini. Coba lagu lainnya. Kalian tahu lagu ini nggak?
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Keren. Masya Allah. Jujur, aku agak shock karena semuanya ternyata hafal lagunya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya guys. Masya Allah. Gen Z approval nih. Keren. Kalian harus tahu teman-teman, aku di Jogja juga punya tongkrongan. Dan tongkronganku di Jogja nggak ada yang tahu lagu Bawain itu. ke belakang aja sandal sepatunya. Aku Pak Komang. Jangankan Komang, kita taunya cuma Komeng. Bener. Kalau ada judulnya apa? Alamak. Di Jogja kami taunya Alamak, it is you. Gak ada yang tahu lagu-lagu tadi. Karena tongkrongan laki-laki lagu beda-beda, ya nggak kan? Kalau di Jogja, lagu tongkronganku tuh seperti ini teman-teman. Aduh, kalian tahu nggak ya? Nanti tahu kalian ikut nyanyi ya, tapi kayaknya kalian nggak tahu sih. Sumpah kalian tahu? Seperti apa? Boy malah lanjut gini. Masya Allah. Beritahu aku. Sampai gini yang apa? Walau apa? Pada indah Canda apa? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah, Kang Irwan, kukira lagu ternyata kisah cinta. Maaf ya, maaf kenapa? Maaf, kupikir kamu mencintaiku, ternyata enggak. Kenapa? Kupikir aku satu-satunya, ternyata cuma salah satunya. Kan? Nah, Kupikir aku angin, ternyata aku bolehkan yang dia ingin. Ya ampun. Kukira masa depan terindah, ternyata pembelajaran terindah. Ya ampun. Tadi ada tuh yang nyanyi tuh. Beritahu aku, yang lainnya gitu. Ternyata hijabnya ditarik dari belakang. Salah. Tepuk tangan untuk kita semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Guys, aku mau tanya sama kalian. Di sini, kalau ada bilang ada ya, nggak usah angkat tangan. Adakah di antara kalian sudah menikah? Ada? Ada yang masih jomblo ada? Banyak? Oke, Insya Allah. Ini rata-rata Gen Z betul?
Sorry, yang Gen Z angkat tangan boleh? Masya Allah. Gen Z zaman dulu. Gen Z zaman dulu. Masya Allah ya. Ciri-ciri Gen Z kayak gimana mas? Ini Gen Z vintage teman. Ciri-ciri Gen Z itu kan akunnya digembok, profilnya abu-abu, di bio-nya tulisannya ayat Al-Quran Al-Rahman 60, kelakuannya Al-Kafirun. Gen Z tidak pernah menyalakan centang biru. Kalau dia lagi sedih, status WA-nya bunga mawar layu. Kalau lagi happy, postingannya, story WA-nya bersaing dengan mantanmu. Hah, ubur-ubur ikan lele, nggak level le. Itu kan? Itu kan? Bisa ulangi lagi? Iya, bisa. Ya. Bisa kayak gitu itu. Kita nggak pernah kumpul, tapi sekalinya kumpul pasti ada ajakan dari ketua. Jadi yang perempuan, kalau yang laki-laki, ciri-ciri Gen Z apa? Dia nggak pernah bikin story, tapi sekali bikin story itu vario tapi jeduk-jeduk, aerok tapi jeduk-jeduk, nggak ada mukanya cuma pelek tapi duk. Nah, itu laki-laki. Itu ciri-ciri laki-laki Gen Z. Tapi ketika sedih kan, Masya Allah, story-nya biasanya itu tuh background-nya jalan, lagi hujan, terus di depannya ada tulisan fontnya putih, nah gitu biasanya. Terus apa salahku? Ternyata yang sudah membuat nyaman kalah sama yang punya harta. Terus pakai tulisan ini, sampai kini masih ku coba, gitu biasanya. Itulah ciri-ciri Gen Z. Minumannya juga beda kan? Kalau Gen Z itu minumannya tuh mesen di kafe, bukan kopi, tapi americano. Berapa shot teh? Dua shot, 22. Kalau enggak biasanya minumnya matcha. Makanan yang sebelah ceker level 13. Cekernya sebelah kiri semuanya. Kalau laki-laki makanannya apa? Mie ayam. Nah itu laki-laki mie ayam. Laki-laki nggak minum kafe, enggak. Laki-laki biasanya tuh beli kopi golden di depan kursi Indomaret sambil bengong, terus statusnya laki-laki tidak bercerita. Masya Allah. Tapi emang kayak gitu Gen Z ya. Akunnya ada dua doang, 12. Ada akun buat mengintai teman-temannya, ada akun yang hanya khusus ngupload close friend. Dan close friend-nya cuma 2, dia sama second akunnya. Buat apa? Masya Allah. Itulah ciri-ciri Gen Z. Dan hari ini hampir kebanyakan yang menghuni dunia, bahkan Indonesia itu sebagian besar adalah Gen Z. Apakah itu bagus? Bagus, Masya Allah, karena aku juga Gen Z. Gen Z itu populasinya itu di tahun 2045 Gen Z akan menjadi penduduk terbanyak di Indonesia. Serius, apakah itu keren? Itu keren banget, Masya Allah. Karena Indonesia akan dipimpin dengan orang-orang muda, orang-orang hebat seperti kalian semuanya, guys. Masya Allah, melek teknologi, HP-nya iPhone semuanya. Yang nggak iPhone itu keluar sebelah sana. Sehingga mereka tuh menjadi generasi yang tidak gampang dibodoh-bodohi. Meskipun banyak orang bilang, alah Gen Z itu apa? Mental health issue gampang bunuh diri. Gen Z itu apa? Mentalnya mental tempe. Siapa bilang? Kita mentalnya mental sebelah. Sama mental ayam geprek. Jujur aku gak pernah sepakat ketika Gen Z itu dihina-hina. Kalian terima gak guys? Sebagai Gen Z suka dihina-hina gitu, suka dibanding-bandingin gitu. Tak kasih tahu ya, hebatnya Gen Z in this era. Banyak sekali orang-orang tuh bingung cari kerjaan, tapi Gen Z pindah-pindah kerjaan. Masya Allah. Ditanya kenapa resign, kenapa pindah kerjaan? Rezeki di tangan Allah.
Kalau habis gimana? Minta kak sama kau. Gen Z kamu gak nabung? Enggak. Lah uangnya buat apa? Beli kopi. Nasi? Enggak tidur. Karena percuma makan nasi, tapi kalau lambung tidak terisi kopi. Gen Z nabung buat rumah? Enggak. Ngapain? Naik gunung. Sampai gunung ngapain? Lompat. Gen Z uangnya habis kemana? Buat beli jam Strava. Buat apa? Beli sepatu culture. Masya Allah, minggu-minggu jalan lari, enggak. Jalan aja. Jalannya 5 menit, jajannya 2 jam. Itu Gen Z itu kayak gitu. Ketika ditanya, kenapa toh kok kamu ngambil-ngambilkan uang? Kamu boros? Enggak, aku enggak boros. Aku adalah manusia yang paham bahwasanya rezeki sudah diatur sama Allah. Nah itu loh, banyak orang nabung. Buat apa nabung? Tapi kalau uangnya hasil dari korupsi. Buat apa nabung kalau uangnya hasil dari uang haram? Lebih baik uang habis buat macam. Kayak enggak hijau iya. Gen Z itu keren, Masya Allah. Saking kerennya Gen Z, tren hijab sekarang tuh banyak sekali yang didominasi sama Gen Z. Ada yang bilang, aku nggak mau pakai hijab syar'i, takut kelihatan kayak ibu-ibu. Akhirnya Gen Z bikin banyak sekali tren-tren hijab. Ada yang hijab segi 4, ada yang hijab viskos, bener. Ada hijab yang apa? Pas apa? Nah, Pertamina, Masya Allah. Macam-macam Gen Z itu luar biasa. Tren pengajian dulu-dulu tuh kalau mau pengajian pakai baju koko, Gen Z enggak, pakai baju flanel, keren banget, Masya Allah. Bahkan pakai jaket Erigo, flash sale, Masya Allah. Oh iya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gen Z itu hebat banget asli. Ini bukan flash sale, bukan toh, thrifting toh ini toh. Masya Allah. Gen Z pakai baju pengajian, nggak pakai gamis, pakai apa? Baju skena. Gombrong, celananya gombrong, 8 meter, Masya Allah. Sehingga melihat orang pengajian itu nggak menjadi kaku, bener nggak kan? Ngelihat kece, gaul. Ada yang pakai batik, sama temannya pasti. Oh. Gen Z itu keren banget, Masya Allah. Pandai mix and match, mana hijab warna merah harusnya cocok sama hijab warna apa? Hijau stabilo, Masya Allah. Ya memang kayak ini, kayak polisi tilangan nih ya. Luar biasa Gen Z. Aku adalah orang yang paling gak terima ketika Gen Z itu dihina-hina. Tapi faktanya, di antara banyak Gen Z yang gemilang, ada juga Gen Z yang bikin masalah. Bener gak teman-teman? Dan masalah yang dia perbuat itu ditirukan oleh banyak orang. Baru kemarin kita lihat ada kasus seorang perempuan dihamili oleh seorang DJ hewan. Tahu? Ya nggak usah disebut gitu kan? Aku udah memblur namanya loh. DJ hewan panda. Apa gunanya ngomong? Oh, kita ganti. Ada mbak Gen Z sudah dikasih suami spek opa-opa Korea, tapi malah milih sama lem Korea. Inisialnya apa? Inisial C. Inisial apa? C. Jatuhnya gibah mbak kita. Apa akhirnya ditirukan oleh banyak orang, sehingga Gen Z itu memiliki moralitas yang harusnya itu bisa jadi baik, tapi malah menjauh dari kebaikan. Makanya banyak sekarang Gen Z yang bermudah-mudahan dalam bermaksiat, guys. Padahal kita tahu, guys, yang namanya maksiat itu pahala atau dosa? Iya. Ada banyak teman-temanku mereka tuh pacaran, dan pacaran itu lewat batas. Makanya jujur, Kang, Teh,
Aku salut, aku respect, aku angkat topi sama teman-teman yang in this era mereka memilih jomblo, nggak pacaran karena menjaga diri. Keren. Ada di sini yang jomblo bahagia ada? Mana orangnya? Mana ada orangnya? Masya Allah. Jomblo bahagia mana suaranya? Kamu jomblo karena nggak laku. Aku tuh laku sebenarnya tuh. Kenapa nggak mau pacaran? Allah nggak suka. Tapi kamu nggak punya ayang, nggak apa-apa, nggak punya ayang. Yang penting punya Allah yang Maha Penyayang. Dihina tidak tumbang, diajak pacaran nggak dulu bang. Buru-buru kan lele, anak solihan lele. Harusnya dikasih jeruk-jeruk ya. Coba antumkan. Dihina tidak tumbang. Pusing aja. Oh, bareng-bareng ya. Ya. Kita bikin jedak-jeduk ya. Gak apa-apa nggak punya ayang, yang penting punya Allah yang Maha Penyayang. Oke, gitu ya kata-katanya ya. Satu, direkam. Ini jalan-jalan banyak. Gak apa-apa nggak punya ayang, yang penting punya Allah yang Maha. Nah, kurang kompak ya. Yang HP-nya Android nggak apa-apa, rekam juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Nanti kasih jedak-jeduk gitu ya. Gitu ya. Ya gitu. Nanti kita posting gini. Iya. 1, 2, 3. Gak apa-apa nggak punya ayang, yang penting punya Allah yang Maha. Sorry kan, kepencet apa kan? Seru banget ya pengajiannya ya. Ya iyalah, tepuk tangan untuk pengajian Gen Z teman-teman. Kita nongkrong BTW ya. Kenapa kok se-happy itu kamu nggak pacaran dalam rangka menjaga diri kepada Allah? Loh, itu sudah mulai makan tahu ini siaranya nggak teman-teman? Iya, Mas. Aku sebenarnya tuh pengennya nggak pacaran, tapi akhirnya aku pacaran. Gara-gara apa? Aku suka dibully sama teman-temanku. Dibulinya gimana? Malah nggak pacaran, nggak ngaku ya. Apalagi perempuan kan baperan ya hatinya ya. Ketika melihat temannya pacaran, ya dia juga pasti ingin mendapatkan sambutan tutok. Masa setiap hari ngomongnya sama ChatGPT? Mana limitnya habis lah. When ya. Ketika temannya pacaran, dia pengen ikut-ikutan. Apalagi ketika temannya ngebully, kamu nggak pacaran, kamu nggak laku ya. Kena mental, akhirnya dia pacaran. Padahal gampang teh cara jawabnya. Kalau ada orang bilang kamu nggak pacaran kadang-kadang nggak laku ya, bilang sama dia, sopan aku kata seperti itu pada calon ustazah. Akang juga sama kan. Kamu nggak pacaran ya? Nggak laku. Memang gitu valid sepakat gitu. Lah Mas, tapi kan pacaran enak. Bagiku pacaran itu bener enak. Serius, loh, jangan salah. Diingetin makan sama orang yang kita sayang itu menyenangkan tau. Ya nggak sih? Iya loh, kamu udah makan suruh makan. Iya loh, akan pagi-pagi berangkat kerja disemangatin ya kan, ayah semangatin kerjanya ya. Itu naik motor belok tuh, Masya Allah. Tapi kalau nggak disemangatin, nyetar motor, tak orang, Masya Allah. Serius, siang-siang waktu makan siang diingetin makan sama ayamnya, ayam kamu udah makan loh, kamu jangan lupa makan ya, nanti kalau kamu nggak makan kamu mati loh. Ayam kamu udah minum belum? Jangan lupa minum ya, nanti kamu kayak ular loh. Ular kan nggak minum ya. Bahkan ada orang yang nggak makan gara-gara nggak diingetin makan sama ayamnya. Terakhir makan kapan? Waktu TK.
Terkadang guys, pacaran itu terasa menyenangkan karena memang faktanya seperti itu. Siapa sih yang nggak pengen mendapatkan orang untuk menjadi teman cerita? Siapa sih yang nggak pengen kemudian dibelai kasih sayang? Siapa sih yang nggak pengen untuk kemudian disemangatin? Semua orang pengen. Makanya banyak banget lagu-lagu cinta karena memang sebegitu indahnya lah yang namanya cinta. Bahkan ada seorang penyanyi itu bikin lagu kayak gini. Jatuh cinta memang manis. Apa? Apalagi ada kamu di sini. Tanganku sayang, kau jadi bersamaku. Masih apa? Masih rasa ingin lagi. Habiskan waktu di sini. Mungkin 3 tahun 4 hari lagi. Jatuh cinta memang manis. Nah terus gimana mas cara kita menyikapi cinta? Kalau kita ngaji, menyikapi cinta itu akan lebih mudah. Ulangi bareng-bareng, kalau kita ngaji, menyikapi cinta akan lebih mudah. Yang salah itu bukan cintanya kan? Terus apanya? Hari ini kita akan jelaskan. Teman-teman sekalian, ini semua rata-rata agamanya Islam betul? Sholat semuanya. Sholatnya berapa waktu kan? 5. Menghadap kemana kan? Menyembah siapa kan? Nabinya siapa? Masya Allah. Jadi Nabi kita sama. Islam itu udah ngatur semuanya. Ngatur banyak hal tentang bagaimana cara kita berperilaku dalam kehidupan. Islam ngatur dari mulai bangun tidur sampai membangun negara. Islam ngatur tentang bagaimana cara meludah dan cara makan. Di dalam Islam, yang namanya cinta itu bukan sesuatu hal yang berdosa. Ulangi bareng-bareng, cinta di dalam Islam dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak berdosa. Kalau ada laki-laki suka sama perempuan, boleh atau tidak? Perempuan suka sama laki-laki, boleh nggak teman-teman? Kalau laki-laki sama laki-laki, boleh kan? Perempuan sama perempuan boleh? Teh? Nggak boleh. Sewajarnya manusia aja kan? Aku tahu kamu atim, tapi yang namanya jatuh cinta di dalam Islam, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Boleh? Boleh. Loh, berarti jatuh cinta tidak berdosa, berarti berpahala. No. Sabar. Jatuh cinta di dalam Islam tidak berdosa, tapi juga tidak berpahala. Kedudukannya, cinta di dalam Islam itu netral. Apa teman-teman? Netral. Cinta akan menjadi dosa atau pahala tergantung bagaimana cara kita melampiaskan cinta tersebut. Paham sampai sini? Ketika kita lampiaskan cinta itu dengan cara yang tepat, jatuhnya pahala. Apa teman-teman? Tapi ketika kita melampiaskan cinta tersebut dengan cara yang salah, jatuhnya DO2SASA. Apa? Dosa. Contoh yang benar sama yang enggak itu gimana mas? Sederhana. Di Islam itu tuh setahuku yang namanya pacaran hukumnya haram. Maaf ya isi. Ada yang pacaran di sini? Ada? Boleh ditunjuk mana temennya pacaran kan ya? Ada. Mari kita bikin kepalanya teman-teman ya. Mari kita rukiah masalah satu dari kan. Astagfirullah. Tobat kau anak dajjal. Tapi nggak apa-apa, aku respect sama yang pacaran. Aku doakan semoga yang pacaran segera menikah. Tapi kalau nggak nikah-nikah, semoga putus saja. Ya, pacaran lama-lama nggak nikah. Buat yang jomblo bahagia, aku doakan semoga mendapatkan pasangan yang, kalau perempuan pasangan yang soleh, kaya raya, nggak ngerokok, selesai dengan masa lalunya, ganteng, tinggi, 7 meter. Yang perempuan, yang laki-laki saya samakan, ada yang jomblo kan? Nikah semuanya? Ya udah, nggak tak doakan. Yang laki-laki semoga dapat pasangan yang solihah, pinter masak, putih mulus, masya Allah, menghangatkan. Putih mulus, pinter masak, menghangatkan.
Nah, rice cooker itu ya maksudnya. Jatuh cinta di dalam Islam itu nggak ada masalah, akan menjadi dosa ketika kita salah melampiaskannya. Kalau kita lampiaskan dengan cara pacaran, Allah tuh nggak suka kak. Dampak dari pacaran apa Mas Dio? Pacaran itu sebuah maksiat, dan maksiat itu menghambat rezeki. Aslinya kalian bisa lebih cepat naik gajinya, tapi gara-gara kemaksiatan yang kalian lakukan terhambat banyak rezeki yang kalian dapatkan. Sebenarnya gampang nikahnya, tapi gara-gara pacaran nikahnya jadi lama. Kenapa? Terhambat rezeki-rezekinya. Sebenarnya gampang karirnya melejit, tapi gara-gara kemaksiatan terhambat karirnya. Sebenarnya bisa lebih tenang kehidupannya, tapi setiap hari gundah gulana, resah, overthinking, anxiety, insecurity gara-gara apa? Kemaksiatan yang dilakukan. Rezeki itu ada di mana-mana kak. Bahkan sekedar pakai hijab dan hijabnya nggak oleh itu rezeki. Rezeki ada di mana-mana mas. Naik motor dan lampu merahnya hijau semua, itu rezeki. Ketemu mama-mama sen kanan, dulunya ke akhirat, dan kalian nggak nabrak, itu rezeki. Pulang dari kerjaan udah mendung, tapi nggak hujan, sampai rumah baru bus, itu rezeki. Bisa minum es matcha, minum kopi, minum apapun, dan minumannya enak sampai kalian kayak, itu rezeki. Bisa makan apapun dan makanan itu masya Allah enak sampai kalian bilang masya Allah sampai masuk surga, itu rezeki. Kalian punya kelas dan kelas kalian nge-like story kalian, itu rezeki. Punya teman dan temannya nggak toksik, senantiasa mengajak ke pengajian, mana orangnya, senantiasa mengajak beristighfar, mana orangnya, senantiasa mengajak membaca Al-Quran, mana orangnya. Kalau ada orangnya tolong dicium tangannya guys, cium tangannya, cium tangannya. Itu mahal, orang itu mahal banget, masya Allah. Main futsal, gak pernah kebobolan, rezeki. Masya Allah. Rezeki ada di mana-mana kak. Tapi rezeki akan terhambat dan mampet ketika kita tuh memperbanyak maksiat. Aku gak pacaran mas, aku pacaran sama dia itu pacaran yang positif, pacaran syariah. Kayak gimana? Ya saling mengingatkan sholat tahajud berjamaah. Ayang kamu lagi apa? Lagi sholat, papamu lagi sujud. Ayang lagi apa? Sama aku lagi ruku. Kira-kira sholatnya batal atau sah gitu? Masya Allah. Nah kalau aku terlanjur pacaran gimana mas? Masih ada waktu untuk memperbaiki. Dan Allah itu mensifati dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya maha pengasih lagi maha penyayang. Aku, alhamdulillah dulu pernah pacaran. Aku putus gara-gara hijrah. Yang putusin ceweknya. Dia bilang gini, yo, kamu sayang sama aku apa enggak? Ya sayang kok. Kalau kamu sayang kok kamu nyakitin aku? Lah aku kan nggak selingkuh. Dengan kamu mencari aku, kamu sama dengan menyakiti aku di akhirat. Aku langsung kayak gila. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Terus gimana? Kita putus aja yuk. Dan nanti aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kata dia, emang aku oksigen. Aku balas, katanya kita mau mulai dari nol. Emang aku Pertamina. Kan kamu udah janji kita tumbuh sama-sama. Aku bukan pupuk ya. Mau nggak mau akhirnya putus. Dan setelah putus aku fokus sama karirku, sama kayak tete-tete sama akang-akang di sini, fokus sama karirnya. Aku juga kerja di perusahaan waktu itu. Masya Allah, fokus. Allah mudahkan karirku bagus. Aku pernah bikin video animasi viral yang nonton 17 juta orang, dan film itu ditonton sama banyak produser di Indonesia. Aku ditelepon sama produser dari MNC TV. Halo, apa benar ini Mas Dio? Namanya orang lagi galau, malas ngangkatnya. Ya. Mas, bener ini Mas Dio, aku pengen ajak kamu kerja sama mas, siapa atau enggak mas? Ya. Nanti kita bikin animasi gini-gini mas, nanti kamu tak bayar gini-gini, siapa atau enggak mas? Ya.
Tak tutup teleponnya, aku ke Jakarta, Jogja, Malang, Jakarta, Jogja, Malang. Beres dari situ, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Aku menghandle sebuah film animasi terkenal di Indonesia dan film itu tayang di MNC TV. Tahu MNC TV? MNC TV tahu ya? Di Cianjur ada TV. Tanya, make sure. Aku adalah orang di balik layar pembuatan film animasi Adit Somoja. Jadi kalau ada yang tanya, yang bikin animasi Adit Somoja siapa ya? Hai. Masya Allah. Jadi pembuatan film animasi itu Joko Jarwo itu dibuatnya di Jogja, di sebuah studio animasi. Di dalam studio itu aku menjabat sebagai CEO dan manajer utama. Ya terbongkar ya status CEO gue ya. Dan tahu apa yang terjadi? Orang itu fokus sama kerjanya, aku fokus sama kerjaanku. Dan ternyata benar, Allah mudahkan segalanya. Penghasilan ada, seperti kayak teteh-teteh akan di sini dapat penghasilan, ya nggak banyak, cuma alhamdulillah udah bisa buat beli mie ayam ST-nya 22 ya. Alhamdulillah, nggak lama dari situ Allah perkenankan aku untuk ketemu sama perempuan yang solihah. Blasteran antara Sunda sama surga ya. Dan ternyata dia yang suka sama aku duluan ya. Dia DM, mas aku suka sama kamu. Aku bilang aku nggak pacaran. Lah siapa yang ngajak pacaran? Nikah yuk, ayo. Dan kita menikah. Insya Allah. Baru sebulan kita menikah. Aku pengen bikin konten tips langgeng pernikahan sampai puluhan tahun. BTW usia pernikahan kita baru 1 bulan. Jatuhnya somong ya. Insya Allah. Dan tahu apa yang terjadi? Menikah itu adalah pahala yang sangat besar, rezeki yang sangat besar. Dan Masya Allah, ternyata guys, ketika kita melampiaskan cinta dengan cara yang Allah suka, Allah akan datangkan banyak rezeki pada diri kita, orang tua kita, dan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Maka cara melampiaskan cinta yang paling tepat adalah dengan cara yang Allah suka. Dengan cara yang Allah apa teman-teman? Suka. Allah nggak pernah membatasi kita untuk jatuh cinta, tapi Allah minta, hei, jatuh cintamu tolong dikelola, lampiaskan dengan cara yang tepat. Kalau belum siap menikah, sabar, doakan namanya di sepertiga malam dengan sholat tahajudmu. Ya Allah, kalau dia jodoh orang, aku juga orang. Setelah siap, datang ke rumah orang tuanya mas, ketuk pintu rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum, siapa? Paket. Ada apa kesini pak? Saya sudah suka sama anak bapak sejak lama. Sejak kapan? TK. Mau ngapain? Saya datang ke sini tidak membawa coklat, tidak membawa martabak, terus bawa apa? Batu bata. Untuk apa? Untuk membangun rumah tangga. Setelah menikah dapat 3M. Apa itu? Menikah, Mekah, Madinah. Bikin outfit cek bareng-bareng di Masjidil Haram. Mundur outfit cek. Kasih backsoundnya apa? Backsoundnya ini. Jadi apa? Dari depan tanpa sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kadang-kadang kita usahakan rumah itu. Jadi apa? Dari depan akan tanpa sederhana, tapi dirantang muat megah. Urutan perabotan urusan siapa ya? Kita
Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia selamanya. Yeay. Gimana? Menurut kalian Islam keren atau enggak? Islam asik atau enggak? Islam gacor atau enggak? Luar biasanya ya, Allah tuh gak pernah melarang kita dengan sesuatu yang kita suka. Tapi Allah memberikan batasan-batasannya dan Allah kasih solusinya. Masya Allah loh. Makanya buat teman-teman yang ada di sini, ingat kata-kataku, hari ini nggak apa-apa kita nggak punya ayang, yang penting punya Allah yang maha. Sabar-sabar aja. Tapi aku males mas, aku nggak laku-laku. Orang-orang loh pacaran gonta ganti, loh memang iya. Barang murah itu cepat laku teman-teman. Tapi barang mahal itu susah digapainya. Ketahuilah kalian adalah intan berlian, gak cocok bersanding dengan batu kali. Sama, akan juga iya. Martabat terbesar seorang laki-laki adalah menjaga perempuannya. Laki-laki yang cupu adalah laki-laki yang gampang merusak perempuan. Tapi laki-laki yang punya integritas adalah laki-laki yang pandai menjaga perempuannya. Tidak menyentuh sebelum halal. Dan dia membahagiakan dengan sepenuh hati, bisa ngimam, enggak ngerokok, setia pada satu perempuan. Masya Allah, saking bagusnya ketika ngimam, makmumnya istrinya sampai nangis-nangis. Masya Allah, lama banget, keren banget. Habitsnya pengajian, dapat pasangannya, Masya Allah, sesuai dengan doa yang didoakan. Dan itu baru satu tentang bagaimana Allah mengatur kehidupan kita dalam urusan percintaan. Banyak orang membuat percintaan itu sebagai sarana healing. Bagiku nggak ada masalah. Tapi yang jelas jangan sampai healing kalian kepada cinta yang salah. Karena ingat, kemaksiatan menghambat apa teman-teman? Kurang kencang. Kemaksiatan menghambat apa teman-teman? Kalau mau rezekinya lancar, jangan banyak-banyak bermaksiat. Kalau terlanjur bagaimana? Tenang, Allah Maha Pemaaf. Maka yang masih pacaran kita doakan, kita aminkan semoga segera menikah. Amin ya rabbal alamin. Dan belum berjodoh semoga Allah mudahkan jodohnya. Gimana semuanya paham? Pembahasan kita satu dulu itu aja ya teman-teman ya. Karena sudah paham berarti sudah selesai pengajian kita pada hari ini. Tepuk tangan kita semuanya. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas yang lain-lain lagi kan? Ya Masya Allah, luar biasa ya. Bentar lagi juga mau azan ya Kang ya? Masih lama? Masih 3 hari lagi ya? Ya wes, selesai. Oke, selanjutnya aku berikan kepada Kang Irman, silakan. Oh, Kang Irman, sorry, Insya Allah. Kasih tepuk tangan untuk Kang Irman teman-teman, Insya Allah. Mau nyanyi apa ya? Mau nyanyi bareng nggak? Nyanyi bareng? Mau nyanyi bareng? Tapi nyanyi bareng, tanya jawab atau kita akhiri? Tanya jawab dulu. Nyanyi lagi? Oke. Nyanyi terus ya? Oke. Aku ada satu lagu sih, bagus lagunya. Ini lagu yang cocok sama Gen Z. This song is about Gen Z. Make it Gen Z relate dan senang, happy. Nah, dan makin produktif. Produktivitas up. Nah, produktivitas up kan, Masya Allah. Itu luar biasa ya, Masya Allah. Kalian pasti tahu lagu ini. Yang tahu nanti kalian ikut nyanyi bareng ya. Lagu ini adalah lagu yang bagus banget tentang bagaimana menjadi manusia yang berpredikat generasi Gen Z itu bertumbuh dewasa susah atau gampang teman-teman? Susah. Bertambah dewasa kira-kira bintang 1 atau bintang 5? 5. Bintang 5 ya, ada bintang 1 juga ya. Tapi benar-benar bertambah dewasa itu gak mudah. Maka lagu ini hadir, judul lagunya itu tuh Bertaut by Nadine Amizah. Tahu? Tahu lagunya? Ini lagu favoritku karena lagu ini adalah lagu yang mencerminkan bahwasanya hidup di dunia itu gak bisa sendirian. Benar atau enggak? Kita nggak bisa hidup sendirian, kita pasti butuh tempat untuk bertaut, bener nggak? Makanya ucapkan terima kasih kepada sahabat kalian yang ngajak kalian ke event ini pada sore hari ini, Mas. Ada nggak yang datang ke sini sama temennya? Ada?
hari ini hidup sendirian susahnya minta ampun. Makanya Mbak Nadine bilang, saking susahnya hidup, Bun, hidup berjalan seperti apa? Iya, karena memang sebajingan itu kehidupan ini. Makanya kita butuh tempat untuk bertaut. Dan bertaut tidak selalu kepada sahabat. Bertautnya Gen Z ada juga yang ke hewan. Punya kucing, beberapa orang menjadikan kucing itu sebagai tempat untuk mendapatkan kewarasan. Ada juga Gen Z yang bertautnya kepada alam, makanya ketika dia stres naik gunung. Ada Gen Z yang bertautnya kepada olahraga, stres dikit, futsal. Stres dikit, jadi pemain timnas. Stres dikit, menjadi pelatih Barca. Masya Allah. Ada juga yang stres, Strava. Ada yang stres, masuk bus lancar. Di mana? Di Gunung Merapi. Ada Gen Z yang bertautnya kepada konser-konser. Ikut konsernya Nadine, Aniza, Nadine, Makarim. Salah. Nanti bersama konsernya siapa lagi? NDKKA. Konsernya siapa lagi ya? Dini Caknan. Konsernya siapa lagi ya? Perunggu Hindia. Ada juga yang bertautnya itu kepada teman, sahabat, dan keluarga. Tapi teman-teman harus tahu, sebaik-baiknya tempat bertaut adalah Dia, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada ayatnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu adalah ayat yang menyatakan bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya tempat bergantung. Bahasa Al-Quran bergantung, bahasa Gen Z bertaut. Makanya lagu ini tuh lagu yang aku rasa memang peruntukannya bisa diperuntukkan untuk siapapun, tapi kalau aku memperuntukannya untuk Allah. Makasih ya Allah sudah menjadi tempat bertautku ketika aku sedih, kecewa, bahagia, dan senang. Masya Allah, tepuk tangan kita semuanya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap? Senyum semuanya. Masuk di pengajian kita bilang bajingan ya. Gak boleh teman-teman, kita ganti liriknya ya. Hidup berjalan seperti cacingan. Tapi gak cocok ya. Enaknya memang bajingan ya. Oke, gini teman-teman. Ini disclaimer dulu ya. Bajingan itu bukan kalimat salu. Bajingan itu bukan kalimat kasar. Bajingan itu adalah kepanjangan baru sadari jebule hidup banyak perjuangan. Tapi hari ini kita ganti, Bun, hidup berjalan seperti astagfirullah. Tapi yang kencang astagfirullah sampai kodam kalian keluar ya. Lupakan pekerjaannya dulu, ya kan? Besok kita kerja lagi, tapi hari ini kita stress release dulu supaya besok makin produktif. Siap? Coba cek astagfirullah bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, udah kompak tapi kurang power. Oke. Kalau di QC check itu masih retur teman-teman ya. Oke. Bareng-bareng astagfirullah 1, 2, 3. Mantap. Oke, bareng-bareng yuk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang lagi di kantin juga boleh ikut nyanyi bareng. Nah, soalnya seperti astagfirullah.
kita semuanya. Masya Allah. Aku masih tak mencintainya. Semuanya apa?
Masya Allah, ada yang nangis, Masya Allah. Itu kecolok jarum hijab ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bareng-bareng kita ucap hamdalah yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Besok lagi kalau ada kayak gini mau nggak kalian? Kita kasih tepuk tangan untuk para panitia dulu. Bareng-bareng kita ucap terima kasih panitia. 1, 2, 3. Masya Allah. Tepuk tangan Pak Nomor. Masya Allah. Nyanyi lagi nggak? Apa ya? Lagu ini kalian tahu nggak? Gak ada yang hafal ya? Gak ada yang hafal loh? Cinta, cinta, diam-diam datang seekor nyamuk. Oke, udah lah ya, udah capek ya. Alhamdulillah. Gimana kan kita tutup aja ya kan ya? Tutupnya? Ya teman-teman, tenggorok aku mau jebol. Apa request lagu apa? Ada sih satu lagu bagus banget ini. Mungkin lagu ini lagu singkat tapi maknanya benar-benar luar biasa. Ada yang datang di sini sama sahabatnya tadi ada? Aku doakan kalian bersama sahabat kalian bisa bergema selama-lamanya. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada artinya. Kita tenang saja kita di sini berdua.
Mari kita akhiri dengan alhamdulillah sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah alamin. Sebelum kita akhiri silakan yang kakak-kakak dan tete silakan saling salam ke kanan kirinya, berjabat tangan, pelukan juga boleh. Kasih ucapan semangat, selamat, pokoknya ya Masya Allah ya. Selamat ya, bentar lagi Argentina menang. Oh Spanyol ya, Spanyol. Masya Allah. Masya Allah. Happy semuanya happy. Nanti minta tolong kalau upload story nanti di tag ke ini ya, majelis ini ya, apa namanya kak? Real Marbot. Wih, nanti di tag ke Real Marbot. Nanti di tag ke saya juga nggak apa-apa. Namanya Instagram saya Dio Diadon. Nanti di follow, setelah di follow, di blog. Bebas nanti silahkan di tag, nanti saya akan repost satu persatu. Makasih banyak teman-teman ya, Masya Allah. Semoga besok harinya full berkah. Besok libur ya? Oh, berarti besok Senin. Semoga kerjanya semangat. Semoga hari Senin targetnya tercapai semuanya. Bulan depan naik gaji. Terima kasih banyak. Mari kita cukupkan dengan doa kifaratul majelis bareng-bareng. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. For my friend, thank you so much. Masya Allah, kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Masya Allah, sarayo. Thank you. Masya Allah. Rasanya, sisi. Masya Allah. Angpongnya. We love you guys, Masya Allah. Bareng-bareng yang kita bilang, we love you guys. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Sambil gini tangannya ya. 1, 2, 3. We love you guys. Ya, tepuk tangan. Masya Allah. Are you happy? Are you enjoy? Really? Damn. Wow. Dan demi Allah mau menangis ya. Alhamdulillah, selanjutnya saya berikan kepada MC kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk MC kita teman-teman. Iya, alhamdulillah masih Bang Yeri. Wah, Kemana bang? Pas waktu acan. Mari kita buka kegiatan ini. Sama. Kasihan ya. Baik teman-teman, gimana? Happy gak? Saya pengen dong ada satu yang bisa tentang kegiatan ini. Ada yang berani gak? Satu kata aja, well. Oh, satu kata. Satu kata? Iya kan? Iya. Boleh dong, satu orang ada mic nggak? Ada kan? Ada jadi ada tadi mau nyanyi umpung tarik-tarik. Ada. Wah, spesialis nih. Kayaknya tete ini jubir kita nih. Boleh, boy di depan, boy. Ada? Boleh di depan, tete. Bisa dikasih ke jubir kita. Mana? Terbukti. Ini jubir kita ini. Masya Allah. Saya gimana Kang? Saya harus ngomong apa ini? Terserah. Baik. Dia kesan-kesannya aja. Kesan-kesan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesannya untuk kegiatan ini, alhamdulillah banyak pencerahan, luar biasa sekali, dan juga mungkin banyak inspirasi yang ditemukan di sini. Bahkan mungkin di tengah-tengah yang tadi Mas Dio bilang itu di tengah-tengah orang-orang atau anak-anak yang Gen Z gitu ya, seperti apa. Jadi mungkin kalau di sini karyawan yang sangat karyawan kebanyakan yang di sini itu adalah karyawan Gen Z. Jadi bagaimana caranya supaya memang kita itu masuk dalam kategori bukan healing yang memang tidak ada manfaatnya, tapi mungkin kita masuk pada healing yang memang sangat bermanfaat untuk ya, bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhiratnya sendiri. Masya Allah. Amin. Luar biasa sekali, mungkin kesannya sangat luar biasa, menjadi inspirasi lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan memang lebih baik dan Mas Dio bisa kembali lagi ke kita. Masya Allah. Jangan jujur dekat sih. Iya, boleh. Naik kereta Mas ya. Saya walking. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berdelehnya, Masya Allah.
Teh, kata-kata hari ini teh. Well, Masya Allah, masih cedek-cedek ya? Ah, enggak bunyi, enggak bunyi. Ada, makasih. Boleh nggak dari Iwan ada? Ada. Nih, Kang Acep, Boleh. Kang Acep. Kata-kata mutiara. Kang Tis, Kang Tis. Nggak ada ya? Baik, Sudah kan? Sudah. siap ya? Ya. Baik teman-teman, makasih banyak ya sudah hadir, sudah datang ke sini. Nanti di apa? Di statusin ya, ramein, di Instagramin, tagin, Story, kasih story. oh storyin, status. Kelihatan umurnya ya. Berarti saya gaji-gajian ini mas. Jadi-jadian. Boleh, tadi sudah ditutup juga ya sama doa kemarin itu, silakan pulang aja. Ya, enggak gitu dong. Oh enggak ya. Nanti di sana kita ada sedikit apa ya, sedikit hadiah buat keluarga di rumah. Silahkan diambil, jangan dilihat harganya karena memang murah. Tapi itu jadinya kenang-kenangan buat teman-teman semua ya. Mari kita tutup lagi kegiatan ini dengan hamdalah dan doa kepada Tuhan Yesus. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bermanfaat atau mengena kepada hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakangnya langsung minta teh saya hadiah yang tadi dijanjiin. Mudah-mudahan cukup ya. Terima kasih.